Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, kita bertemu lagi dalam proses pembelajaran daring hari ini. Pada hari ini kita akan mempelajari materi tema 1 subtema 1 pada muatan pelajaran SPDP. Adapun kompetensi dasar pada materi hari ini adalah aspek pengetahuan tentang memahami patung dan aspek keterampilan tentang membuat patung. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah 1. Melalui tayangan video, siswa mampu memahami patung Nusantara. Yang kedua, dengan menggunakan bahan buatan sendiri, siswa mampu menghasilkan karya patung bertema tumbuhan. Nah, sekarang mari kita mulai pembelajaran hari ini. Semangat! Anak-anak, saat kalian berjalan-jalan bersama keluarga, apakah kalian pernah melihat patung? Patung apa saja yang pernah kalian lihat? Kalau kalian pernah berkunjung ke Pantai Losari, kalian pasti pernah melihat beberapa patung ini. Ada patung pahlawan, patung becak raksasa, patung kesenian Araga, patung kapal pinisi, serta beberapa patung lainnya. Nah, anak-anak, siapa yang pernah pergi ke bandara? Jika kita berkunjung ke Bandara Sultan Hasanuddin di Makassar, maka pertama kali kita akan disambut oleh patung Sultan Hasanuddin yang sangat besar. Patung ini adalah replika dari pahlawan yang berasal dari Sulawesi Selatan yang bernama Sultan Hasanuddin, yang dijuluki ayam jantan dari timur. Nah, ada lagi nih satu patung yang terkenal dan sangat sering kita lihat, yaitu patung ayam yang terletak di wilayah Dayak, Kecamatan Biringkanaya. Nah, itulah beberapa patung yang ada di Makassar. Kalian bisa berkeliling kota Makassar untuk mencari tahu patung-patung apa lagi yang ada di kota Makassar. Patung-patung tersebut termasuk dalam kategori patung Nusantara. Tahukah kalian apa itu patung Nusantara? Patung Nusantara adalah ragam bentuk seni patung yang tumbuh dan berkembang di masing-masing daerah yang ada di Indonesia. Seni patung adalah penuangan ekspresi, ide, dan gagasan ke dalam karya seni rupa 3 dimensi. Pada zaman modern, patung banyak digunakan sebagai media ekspresi dan kegiatan spiritual. Perkembangan seni patung pada zaman modern meliputi aspek teknik, bahan, dan bentuk. Patung Nusantara terbuat dari tanah liat. Patung-patung tersebut sangat diminati, baik oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Amatilah gambar-gambar patung berikut ini. Bagaimana pendapatmu ketika melihat patung tersebut? Apa sajakah keterampilan yang diperlukan untuk membuat patung tersebut? Menurutmu, bagaimana cara membuat patung tersebut? Setiap patung Nusantara, tiap daerah pastinya memiliki ciri khas masing-masing. Patung-patung tersebut dibuat untuk menggambarkan seni budaya atau keragaman adat istiadat Nusantara. Keterampilan yang diperlukan untuk membuat patung yaitu keterampilan mengolah bahan, mengolah dan memadukan warna, serta memahami seni patung. Cara membuat patung yaitu dengan terlebih dahulu menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan, kemudian menentukan bentuk patung yang akan dibuat, lalu kita akan membentuk patung sesuai konsep yang diinginkan, memberi hiasan dan warna agar patung tersebut terlihat lebih menarik. Nah anak-anak, kalian telah mengamati berbagai patung Nusantara. Sekarang, kamu akan membuat patung dari tanah liat yang bentuknya disesuaikan dengan budaya daerahmu. Proses membuat patung Nusantara dari tanah liat. Pembuatan patung tanah liat dapat dilakukan dengan teknik cetak tekan maupun ukir. Untuk teknik cetak tekan dan ukir, sebaiknya menggunakan tanah liat plastis. Jangan menggunakan tanah liat yang terlalu lembek karena akan menyulitkan untuk memperoleh bentuk yang tepat, rapi, dan jelas. Tanah liat yang terlalu lembek akan lengket pada cetakan gips sehingga sulit diangkat dari cetakan dan sulit untuk diukir. Untuk kegiatan membuat patung Nusantara ini, kamu dapat menggunakan tanah liat yang dapat ditemukan di sekitar tempat tinggalmu.
Jika di sekitarmu tidak terdapat tanah liat, maka kamu bisa menggunakan lilin atau plastisin. Kamu dapat membuat sendiri adonan plastisin dari tepung dengan langkah-langkah sebagai berikut. Cara membuat adonan plastisin. Bahan-bahan yang diperlukan adalah 2 cangkir terigu, setengah cangkir garam, 2 sendok makan minyak sayur, 1,5 cangkir air hangat, dan pewarna makanan sesuai keinginan. Cara membuatnya, yang pertama, campurkan terigu, garam, dan minyak sayur dalam wadah. Kemudian, masukkan air hangat secara bertahap hingga adonan menjadi liat, tidak terlalu lembek. Gulung dan remas-remas adonan hingga bercampur dengan sempurna. Bagi adonan menjadi beberapa bagian, buatlah lubang di tengahnya dan teteskan pewarna makanan secukupnya. Kemudian, gulung-gulung adonan hingga warna tercampur merata. Nah, setelah adonan plastisin kalian sudah selesai, kalian dapat mencoba berbagai bentuk dengan menggunakan tanah liat atau plastisin tersebut. Biasakan tanganmu untuk membuat desain yang kamu harapkan. Sesuai dengan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, maka anak-anak diharapkan untuk membuat patung sederhana dengan tema tumbuhan. Silahkan kalian pilih salah satu jenis tumbuhan yang akan kalian buat menjadi patung. Buatlah dengan teknik cetak tekan dan ukir. Buatlah hasil karyamu semenarik mungkin, karena siswa yang kreatif adalah siswa yang mampu menuangkan ide-idenya dalam bentuk hasil karya yang menarik. Selamat mencoba! Kreativitas adalah sesuatu yang ada dalam diri kita masing-masing. Kita hanya perlu menyalakannya dengan percikan dan energi. To live a creative life, we must lose our fear of being wrong. Untuk menjalani kehidupan kreatif, kita harus kehilangan rasa takut akan kesalahan. Jadi, teruslah berusaha, teruslah berkarya, jangan takut salah. Karena salah itu akan mengajarkan kamu untuk melakukan sesuatu yang lebih baik dari kesalahan tersebut. Sekian materi pelajaran kita pada hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya ya. Buatlah hasil karyamu dengan penuh kreativitas dan percaya diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.